Nah, sebelum menentukan nih siapa yang kelompok terbaik, karena kita di dalam Temu Sadar Hukum ini kan pembinaan ya. Di sini saya akan memperkenalkan ada yang namanya beberan simulasi Ibu. Nah, mungkin bisa dibantu dengan Mbak Elsie dan Bu Iko. Nah, ini ada namanya kita beberan simulasi ini belajar tentang hukum ya Bu ya, segala macam undang-undang itu yang ada di masyarakat dalam bentuk permainan. Nah, jadi supaya kita lebih mudah memahami dalam bentuk permainan ini ya. Nah, ini saya masih bawaannya masih yang istilahnya yang manual. Nah, nanti kita sedang membentuk ya untuk online-nya ya, seperti itu. Jadi ini seperti main monopoli istilahnya Bu. Kalau dulu mungkin pernah main monopoli nggak Bu? Pernah ya. Nah, kita ini ada kartu pesan. Nah ini, jadi ada kartu pesan. Nah, ada kartu materi dan juga ada kartu sanksi. Nah, jadi ada 3 kartu. Nah, mungkin bisa dibantu. Ini boleh manggil ya? Oh boleh, 3 orang ya. Mungkin dari kelompok ini Bu, boleh? 5 orang. Nah, kita silakan Bu. Di sini Bu. Ya, silakan. Nanti saya bantu untuk tutorialnya, istilahnya ya, tutorial. Nah, Mbak Widi silakan. Di sini nih Mbak. Hati-hati. Hati-hati. Nah, bentuk beberan simulasi ini itu kita di sini ada kasusnya yang, nah ini ada namanya kartunya ya Bu untuk penunjuk arahnya. Nah itu bisa penunjuk arahnya bisa dalam bentuk dadu, koin atau ada apapun yang ada di sekitar kita. Nah ini penunjuk arahnya pakai apa nih kita nih? Saya sih. Boleh pakai aqua? Boleh pakai aqua lah ya. Kalau misalnya yang lebih kecil lebih baik ya, seperti koin, dadu atau apa, kancing boleh. Nah nanti setelah baik ada ininya loh, ada kartunya sebentar. Nah, di dalam beberan simulasi ini itu terdiri dari narasumber. Nah, narasumber itu bisa dipilih dari yang istilahnya yang ahli ya, yang ahli dalam hukumnya. Itu bisa misalnya dari pejabat pemerintah atau dari yang manapun boleh Ibu. Nah, itu narasumber. Nah, setelah narasumber itu ada moderatornya seperti saya nih misalnya yang nanti menerangkan. Nah, yang ketiga ada notulis. Yang tulisnya membantu menuliskan istilahnya apa aja permasalahannya dan bagaimana jalannya langkah simulasi. Nah selain tulis itu ada peserta. Nah ini pesertanya contohnya. Dan yang terakhir penonton. Jadi nanti penonton pun bisa memberikan bisa ikut seperti tadi ya Bu ya, diskusi, menambahkan jawaban ataupun misalnya kontra nih misalnya, menyanggah boleh. Nah nanti semuanya konklusi ya di narasumber semuanya jawabannya seperti itu. Jadi kita ini sambil belajar hukum di masyarakat tapi dalam bentuk permainan. Oke, kita mulai aja ya supaya nggak berlama-lama. Oke, nah ini nih coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, di sini kita ada permainan sedikit, yaitu permainan simulasi ya. Sekarang kita singkat waktu aja ya Bu. Permainan simulasi ini ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini kita dapat hadiah. Dan kalau misalnya yang tidak dapat menjawab pertanyaan ini kita berikan sanksi. Ya. Sanksinya itu bisa macam-macam ya Bu. Ya, ada di sini ya. Ada di kartu sanksi ini ya. Oke. Ya. Yang pertama misalnya ibu kota DKI Jakarta. Nah silakan Mbak. Silakan siapa yang mau jawab? Serta ini dulu. Nomor 1 silakan Mbak Widi misalnya silakan. Kita harusnya di ini dulu ya di konsep. Sebentar ada koin bentar.
Undang Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta. Ini aja, silakan. Di sini menentukan langkah, ini aja. Jadi nanti jatuh ke berapa? Anggaplah 1. Apa tadi? Misalnya Ibu anggaplah kotanya 1. namanya? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Itu nomor berapa, Bu? Itu nomor berapa? DKI DKI Jakarta. Ibu kotanya? Jakarta. Jakarta. Oke. Betul ya? Betul. Ya, nomor berapa tuh, Bu? Nomor berapa yang Jakarta? Ya Bu, betul jawabannya. Ya, nomor Jakartanya. Jadi nanti Ibu itu bisa menyebutkan bahwa nama daerah atau nama misalnya makanan khas ya. 3 langkah dari empat langkah dari nomor 1. Nah, dari nomor 1. Nah, dari sini mulai. 1, 2, 3. Nah, berarti itu apa? 4. Silakan dibaca, Bu. Berarti Dibacanya oleh pesertanya. Ya. Yang tadi, ayo coba. Nomor 4 kira-kira apa? Pengacara sebelah mah. pengacara sebelah mah pengacara kaleng-kaleng. Saya Oh. siap memenangkan semua permasalahan hukum kalian. Ya. Baik, lanjut, Bu. yang kedua Ya. Semua ini dulu yang dicoba aja ya, karena kita kan ini dicoba yang pesan, sanksi dan materi. pertanyaan yang kedua, Ibu Kota. Ini sebentar, Bu. Ini kan nomor 4. Nah, sebentar materinya dibaca dulu. Ya, silakan, Mbak. Ya. Nanti ditutup di sana materinya. Jadi nanti kita selesai itu pokoknya setelah ini ditutup oleh materi semuanya. Ya. Dan mencemari nama baik lawan perkara yang notabene adalah seorang pejabat dengan melontarkan kalimat sara serta memprovokasi pengguna media sosial. Akankah pengacara tersebut diberikan sanksi apabila dilaporkan? Jika demikian, bagaimana dan kepada siapa melaporkannya? Jawabannya adalah perlu dibedakan antara diseminasi informasi yang bermuatan. Nah, kalau jawaban itu di hold dulu ya. Biasanya jawaban itu nanti dijawab oleh ini yang menjawab tuh harusnya si narasumber tadi yang membacakan ya, yang membacakan dan nanti misalnya peserta jawab nih kira-kira kalau ada masalah ini. Nah, gitu. Atau nanti dilempar ke penonton. Gimana nih kalau ada tadi kayak permasalahan pengacara kaleng-kaleng ya. Nah, pengacara kaleng-kaleng misalnya gimana nih? Nah, nanti konklusinya semuanya dijawab oleh narasumber ya terakhirnya. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, materi sudah kita tutup di nomor 4. Oke, sekali lagi, Mbak. Coba cari yang pesan atau sanksi. Angka 1 yang pesan. Berarti yang kedua di sini nih, Mbak ini. Mbak siapa, Pak? Ya, Mbak Tina. Mbak Tina, coba sebutkan Ibu Kota Provinsi Aceh. Ya. Betul nggak? Nangko Aceh Darussalam. Tadi sudah jawabannya apa? Aceh. Lagi. Oh ya, oke, Banda Aceh. Ya, baik. Banda Aceh silakan nih. Di sini berarti satu langkah. Nah, ambil pesan, Mbak. Nah, diambil pesan ya, Bu. Nah, ini nih pesannya. Silakan dibaca. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ya, taruh di pesannya ya. Nah, baik. Nah, itu ya, Bu, yang pesan. Nah, coba satu lagi yang ke arah sanksi. Berapa langkah? 3 ya. Nah, 3, Bu. Ini kita ambilnya, Bu, yang contohnya tentang undang-undang ITE ya.
Nah sekarang kan lagi booming nih, mau ada perubahan undang-undang ITE dirubah atau enggak. Nah ini masih yang berlaku ya di undang-undang ITE sekarang yang kita pakai. dengan Mbak Dewa. Mbak Api, ya silakan. Mbak Afi, coba sebutkan ibu kota provinsi Sumatera Barat. Ibu. Oke. Ya, oke. Silakan melangkah Mbak. Berapa langkahnya? 3 langkah. Oke, 1, 2, 3. Pesan. Aduh, Mbak Api kena sanksi nih Mbak Api. Coba bacakan sanksinya Mbak. Gak apa-apa ya, ini permainan aja ya Bu, contoh. Peradaban seolah-olah Anda adalah penyuluh hukum yang sedang memberikan pemahaman tentang pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan. Atau kalau enggak mau ini, menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu kesukaan. Saat masih kanak-kanak. Iya. Boleh sanksinya. Mau menyanyikan lagu boleh. Gak apa-apa ya. Jadi kita ini buat seru-seruan ya Bu. Belajar hukum tapi buat seru-seruan gitu. Dengan ibu-ibu yang lain, mungkin ibu PKK, ibu-ibu yang lain seperti itu. Balonku ada 5, satu warnanya merah kuning kelabu, muda dan biru, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Ku tinggal ku pegang erat. Ya, terima kasih. Terima kasih Adik Api. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Yang meletus tapi kalau mau apa? Belum apa tadi ya? Iya ya. Yang itu baik-baik. Nah, jadi begitu ya ibu-ibu. Jadi ini kita udah tadi memperagakan ini contoh saja ya sekilas. Nah ini bisa nanti ibu-ibu miliki. Jadi nanti kita berikan per misalnya per kelompok nih, per kelompok yang dari TSA kita pembinaan supaya belajar. Jadi kita yang baru tuh ada ITE untuk perdagangan orang. Dan satu lagi itu ada korupsi yang terbaru. Nah, nanti kita berikan di sini. Nah itu ini sekilas tentang beberan simulasi. Nah ibu sudah ini mungkin ya sudah paham ya. Ini aja ya dari sekilas. Nah, baik. Terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat. Baik. Terima kasih ya. Tepuk tangan dong Ibu. Ini kan kita ada juara kelompok terbaik ya. Satu lagi nih. Saya mau istilahnya memberikan kuisis namanya. Kuisis ini berhubungan dengan bagaimana pemahaman ibu-ibu selama pemaparan materi yang 2 tadi. Kira-kira ada yang nempel nggak nih? Seperti itu ya. 2 saja, ini aja Bu. Hanya istilahnya 3 menit saja ya. Nah, silakan Ibu pada bawa handphone kan? Nah, silakan Bu handphonenya Ibu di ini Bu, dibuka. Baik, silakan diwakili mungkin sama Ibu Sofia ya boleh? Boleh Bu, silakan mewakili kelompoknya. Berarti ini kelompok B udah menyumbangkan 2 juara nih. Ya tadi yang juara pertama yaitu Ibu Mbak Vina ya. Nah Mbak Vina sama Mbak Jihan pas ya, mudah-mudahan nih. Oke, nah inilah juara khusus kita ya. Yang kedua, yang satu juara kelompok Kadarkum. Oke, baik. Nah, silakan mungkin Ibu Dekan dibantu untuk membantu menyerahkan hadiahnya. Ibu Dekan tadi mana? Oh, kalau nggak ada nggak apa-apa, Bu. Diwakilkan dengan dari pengurus Aisyah. Boleh, Bu Anai boleh mewakili untuk hadiah. Kelompok yang juara dulu Ibu Anai silakan. Silakan ya. Fotografer silakan diambil gambarnya. Ya baik, tepuk tangan dong Ibu-ibu. Selamat ya kelompok B atas partisipasinya. Ya, sekarang foto dulu. Oke, sudah baik. Masih di sini buat tentu. Nah ini silakan untuk perwakilan yang memberikan
Cendramata juara untuk bisnis. Dan mungkin dengan Mbak Iko, silakan. Ya, juara pertama ini disponsori oleh BPHN ya. Lumayan ya Bu, kenang-kenangan lah ya. Ya, terima kasih. Nah, satu lagi ya untuk juara kedua. Mungkin diwakili oleh Ibu Heni. Ibu Heni. Untuk juara kedua kuisis. Iya, ini. Iya, terima kasih ya dapat partisipasi. Ya, kami di BPHN sekali berterima kasih kepada pihak ISIA yang telah bekerja sama dan telah aktif ikut melaksanakan kegiatan hukum. Harapan kami adalah di masa yang akan datang di ISIA dapat terbentuk kelompok kadarkum. Nah, lebih banyak lagi. Nah, tadi sudah ada absennya. Harapannya ibu sekalian bisa menjadi kelompok kadarkum. Gimana Bu? Bersedia Bu ya? Siap Bu ya? Jadi kelompok kadarkum Bu ya? Siap Bu ya? Nah, alhamdulillah. Diharapkan ibu bisa menjadi agen of change. Nah, agen perubahan, bisa memasarkan hukum masyarakat. Ketika ada masalah hukum masyarakat, ibu bisa ikut menyelesaikan. Jadi jangan seperti dibawa ke pengadilan, dibawa ke polisi. Nah, ibu bisa ikut menyelesaikan. Harapan kami seperti itu. Ya. Memang tidak cukup untuk sekali ini. Nah, dengan ada dibentuk kelompok kadarkum, nah diharapkan nanti di masa akan datang kita bisa ketemu lagi. Wah, nggak bisa ketemu udah, nanti kita pakai Zoom, pakai virtual bisa. Harapannya gitu Bu ya. Nah, jadi kita berharap ibu sekalian bisa ikut membangun untuk di masyarakat di masa akan datang. Dan saya cukup sekian Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih ya Bu atas keikutsertaannya dan bisa meluangkan waktu di acara Temu Sadar Hukum di pagi ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman di BPHN mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada istilahnya tutur kata dan perbuatan yang dalam melaksanakan kegiatan tadi ada hal yang saya menyinggung. Baik Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Leni. Acara kita pada acara Temu Sadar Hukum hari ini alhamdulillah telah berakhir. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada BPHN seluruhnya, juga para peserta yang hadir pada hari ini. Semoga sehat selalu, kita sukses semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.